Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Oke, baiklah. Ada nggak masuk nggak? Ada yang sakit belum. atau mungkin ada yang mana gitu? Ada yang belum hadir. Belum hadir. Ya, belum ada. Belum hadir. Sebelum kita memulai pelajaran, ada ini. Oh, itu yang di belakang tolong dikondisikan dulu, kakinya tolong ditaruh bawah, terus sampahnya tolong diambil, terus itulah ada sampah itu tolong ambil dulu. Oke, berarti bersih ya. Oke, baiklah. Ke kelas tolong baca doanya sebentar sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini. Oke, izin Pak ya untuk memimpin doa. Baik, sebelum memulai kegiatan dari pengajar, kita silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Boros. Jadi hari ini kalian tahu kita akan belajar apa? Ketika kalian berpikir, ketika kalian bertanya, dan ketika kalian melihat apa itu MSDM, yang ada di benak pikiran kalian pasti Manajemen sumber daya. belum sampai situ. Yang pasti di benak kalian pasti terlintas SDM-nya itu sendiri. Apa itu SDM? Oke, baiklah, itu yang di belakang. Lihat apa itu SDM. Jadi SDM itu adalah individu yang memiliki kapasitas daya pikir dan fisik untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan sebuah organisasi atau negara, Pak. Oke, baiklah. Apakah di sini semua sepakat dengan apa yang diutarakan oleh Gina? Oke, semangat. Sepakat ya? Semangat, semangat. Nah, tujuannya apa sih kita mempelajari ini? Ya, ada yang tahu nggak tujuannya kita pelajari ini untuk apa? Pasti tidak lain tidak bukan, yaitu bagaimana kita sebagai sumber daya manusia manajerial kita sendiri dulu sebagai manusia itu sendiri, dan orang lain sebagai bawahan kita, karena itu adalah tujuan utamanya. Nah, itu termasuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kalian dapat memanajerial diri kalian sendiri dengan ilmu yang Pak kasih itu, supaya mempermudah kehidupan kalian di masa depan tadi. Nah, M itu adalah manajemen. Nah, ketika kalian berpikir, ketika kalian bertanya, dan ketika kalian merenung, yang terlintas di pikiran kalian, manajemen itu apa? Oke, itulah guys ya. Jadi manajemen itu adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya seperti manusia, keuangan, material untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Oke, di situ ada kata kunci efisien. Kenapa sih manusia itu harus dikontrol? Kenapa sih manusia itu harus dimanajemen? Kenapa sih manusia itu harus diarahkan? Kenapa sih manusia itu harus diawasi? Ada yang tahu kenapa? Oke, tadi di situ ada kata kunci yaitu efisien. Kenapa semua kegiatan ekonomi itu harus didasarkan pada efisiensi? Kenapa kalau kita berproduksi itu harus maksimal? Kenapa kita harus melakukan itu semua? Apakah ini berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia? Nah, dari semua hal tersebut pasti kalian sudah dapat menyimpulkan apa itu manajemen sumber daya manusia. Di sini ada yang tahu apa itu manajemen sumber daya manusia? Ada yang tahu? Angkat tangan bila ada yang tahu. Ya, yang mulia boleh. Manajemen sumber daya manusia itu fokus pada pengolahan sumber daya yang lebih efisien. Jadi memastikan setiap individu itu di perusahaan bekerja dengan output maksimal, namun dengan biaya, waktu, dan energi yang se-efisien mungkin. Oke, baiklah.
Jadi di situ ada kata kunci lagi kata teman kalian, itu efisien. Nah, Pak ulangi lagi pertanyaan berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, kenapa harus efisien? Tidak lain tidak bukan hal tersebut ada karena ilmu ekonomi itu sendiri. Nah, pasti di sini kalian mempelajari yang namanya ilmu ekonomi, apa itu ilmu ekonomi dan kegunaannya itu untuk apa. Pasti di sini di antara kalian pasti tahu apa itu ilmu ekonomi. Ada yang tahu nggak apa itu ilmu ekonomi? Saya Pak. Oke, Ferry, apa Ferry? Jadi kalau misalkan menurut Ferry itu sendiri, ilmu ekonomi itu ya pasti ilmu yang mempelajari penggunaan atau pengolahan sumber daya alam, Ya. nah yang terbatas dalam memenuhi kebutuhan manusia yang pastinya itu kebutuhan manusia itu kan tidak terbatas seperti itu Pak. Apakah semua sepakat di sini dengan jawaban Ferry? Ya, sepakat. Jawaban Ferry bisa dikatakan tidak sepenuhnya benar, tapi tidak sepenuhnya salah juga. Yang harus digarisbawahi pada kalian semua, bahwasanya kebutuhan manusia itu terbatas. Ada yang sependapat dengan Pak? Atau semua sependapat dengan Ferry? Yang sependapat atau yang tidak sependapat, ayo dong berargumen. Sini. Jadi sependapat dengan Pak atau dengan Ferry? Di sini. Ferry. Oke, tidak ada yang sependapat dengan Pak. Nah, jadi sebetulnya kawan-kawan, kebutuhan manusia itu terbatas, hanya 3, sandang, pangan, dan papan. Yang tidak terbatas ialah keinginan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu kenapa ilmu manajemen itu ada. Untuk apa? Untuk memanajemen, untuk mengontrol dan mengendalikan bahwasanya keinginan dari manusia itu sendiri. Supaya apa? Supaya keinginan manusia itu tidak merampas hak atau kebutuhan dasar manusia lain dan tercipta yang namanya keadilan. Nah, tadi semuanya didasarkan atas ilmu ekonomi sendiri. Terjadi keterbatasan, terjadi ketidakmampuan, terjadi yang mana sumber daya kita ketahui terbatas di bumi. Jadi apa jadinya jikalau sumber daya itu banyak, atau sumber daya yang terjadi atau sumber daya yang tercipta itu banyak? Apakah manusia yang ada di bumi, apakah manusia yang ada di sekitarnya itu akan makmur? Apakah mereka merasa pintar? Apakah mereka dapat mengelolanya dengan sempurna? Ada yang berpendapat? Oke, apa Melvi? Untuk saya sendiri ada 3 poin dari pemerintah, dari pendidikan dan cara mengelola. Nah, ketika pemerintah efisiensi cara manajemen suatu kebijakan seperti transparansi dan lain sebagainya, lalu cara dia mengelola sumber daya. Tapi sebelum kita lanjut ke poin terakhir, kita harus ke pendidikan terlebih dahulu. Ketika pendidikan sudah mendukung, itu akan mendukung cara mengelola, karena skill-skill mereka mumpuni dan pengetahuan mereka mumpuni. Seperti itu. 3 poin ini. Apakah di sini sependapat dengan jawaban Melvi? Oke. Jadi kalau sumber dayanya banyak, bagaimana? Kan tadi posisinya manajemen terjadi, efisiensi itu terjadi karena keterbatasan sumber daya. Jadi kita memasok supaya bagaimana produksi itu bisa maksimal dan bisa memenuhi seluruh kebutuhan manusia yang ada. Tapi di sini kondisinya sumber dayanya banyak. Dan apakah sumber daya banyak itu berdampak terhadap kehidupan manusia itu sendiri? Yang menarik yang dari jawaban Melvi ialah karena itu tergantung dengan kontrol itu sendiri. Kontrol atas apa? Kontrol atas sumber daya itu sendiri. Pak, di sini ada yang menarik. Bahwasanya ada riset atau tesis yang dikeluarkan oleh Richard Aoun pada tahun 93. Dia jelasin research cross. Ada yang pernah dengar nggak apa itu research cross? Belum, Pak. Oke, jadi singkatnya research cross itu adalah kutukan sumber daya alam, yang mana daerah atau suatu negara atau suatu koloni atau suatu bentuk peradaban yang memiliki sumber daya alam yang banyak itu pasti dikutuk dengan mundurnya ilmu pengetahuan di situ. Kenapa itu bisa terjadi? Yang tahu? Mungkin yang di belakang tahu? Atau mungkin yang di tengah tahu?
Kenapa itu bisa terjadi? Itu berhubungan loh dengan apa yang diutarakan Yogi tadi. Langsung Pak katakan saja bahwasanya itu bisa terjadi karena kebutuhan atau manusia itu sendiri akan merasa malas. Ketika mereka merasa malas, maka mereka mengesampingkan segala urusan atau segala hal yang berkaitan dengan efisiensi tadi, yang membuat produksinya tidak efisien dan lain sebagainya. Hal tersebut lah yang memunculkan yang namanya keundulan. Karena di situ ada peran pendidikan yang dikatakan oleh Wendy tadi, berpasok atau hal yang sangat penting dalam mengelola hal tersebut. Bagaimana kita mengelola sumber daya alam tersebut supaya bisa dirasakan oleh semua orang, bukan hanya kita yang merasakannya, tetapi generasi setelah kita 10, 20, 30 tahun ke depan. Oleh sebab itu, Pak berpesan kepada kalian, tiada kekayaan yang lebih utama daripada akal, tiada keadaan yang lebih menyedihkan daripada kebodohan, dan tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan. Pak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.